hadis kan disebutkan mana kusot malun min sodako. Mhm. Kali-kali tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, harta yang disalurkan buat zakat. Nah, cuma Karena tadi dari Pak Zul tadi sempat ngobrol-ngobrol nih, Kak, Pak ada yang nggak nah itu zakat-zakat dia kayak belum cair. belum cair. Belum cair itu kemarahan Allah belum. Kalau sudah cair kita akan merinding gitu. Makanya hati-hati Pak, belum cair itu. Makanya jangan diikuti. Nah, kadang-kadang kan kita Rekan-rekan Kof semua, ya, ini kehidupan saya yang benar-benar saya jalani, bagaimana nikmat Allah itu memang tidak bisa dihitung dengan matematika. Tidak bisa. Waktu saya berangkat haji dulu, Hari berlut sedunia, kita berdiri penuh bangga di atas gelombang. Kami percaya Indonesia juara di samudra. mau diserahkan kita berzakat ini ke ambil zakat, atau ya, udah karena gue tahu lo miskin, udah langsung aja saya kasihkan aja. Mandiri atau sama Oh, pemerintah. ada pemerintah. atau kita voting aja ini. Nah, memberikan zakat kepada yang berhak kan ada dua pendekatan. Ada yang disalurkan langsung, kemudian ada yang ke lembaga zakat. Ya kelebihannya kalau disalurkan langsung kita bisa memastikan Iya. bahwa kita tahu ini adalah orang yang berhak zakat. Yang kedua dia dekat dengan rumah kita. Yang ketiga kita juga tahu kebutuhan-kebutuhan dia gitu. Nah minusnya yang kenal sama dia kan bukan kita doang. Ada 10 orang kaya yang ngasih ke dia semua sehingga terjadi penumpukan zakat pada satu orang gitu. Nah kadang-kadang kan ngelihat dia dua orang perubahan aja kan sering dapat dari masjid ono, masjid ini gitu. Di rumahnya ada banyak gitu karena tidak dikelola. Nah adanya lembaga ini tujuannya supaya dana zakat itu bisa terdistribusi secara rapi, teratur, kemudian tahu daerah-daerah mana yang membutuhkan. Kadang-kadang kalau kita hidup di Indonesia itu kan ada provinsi-provinsi yang banyak muzakinya, kayak Jakarta, Kalimantan gitu. Kalau mereka hanya berfokus kepada tetangganya saja, maka daerah-daerah yang miskin muzaki atau minim muzaki mereka nggak akan kebagian karena masing-masing memprioritaskan orang-orang yang mereka kenal tetangga. Nah dengan adanya lembaga inilah orang-orang di daerah yang minus muzakinya kurang itu bisa terdistribusi dalam berbagai bentuk. Bisa jadi ada dengan buat air sumur, dengan memudahkan peternakan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau ke lembaga, cuma nanti ada pertanyaan lanjutan mungkin ya. Jadi kita kan kalau kenapa kita menyalurkan kepada orang yang kita kenal, kita akan memastikan Iya, itu kita Pak. selalu Memastikan. Jadi kalau kita jadi muzaki, jangan cuma punya niat, yang penting udah gua salurin, bodo amat lah, mau dikorupsi atau apa, jangan begitu. Kalau bisa kita memastikan bahwa Itu sampai zakat itu sampai. Nah, plusnya itu kalau misalnya kita salurkan kepada tetangga terdekat, itu bisa memastikan. Makanya begitu kita ingin menyalurkan ke lembaga zakat, kita pastikan kredibilitasnya. Gitu. Tanya program-programnya apa ini sampai kita benar-benar sikoh ya udah saya salurkan ke lembaga ini. Gitu. Karena dengar-dengar itu Pak, kalau bagusnya pertama ke keluarga yang Iya, ini kita, ke keluarga kita yang nggak mampu. Kemudian kalau sudah keluarga nggak ada, ke tetangga, iya, sedulur, selembur, sama seagama kalau bisa. iya, Itu seperti itu kira-kira itu cocok Pak ya kalau iya. Kalau duitnya bisa dibagi-bagi gitu enak. Kalau duitnya misalnya terbatas, ya udah cari aja yang terdekat. yang gitu. terdekat keluarga. Kalau duitnya lebih, mungkin bisa ini dekat dulu nanti saudara ini. Atau kalau duitnya udah perusahaan yang zakat itu kan, nah itu bagusnya ke lembaga. Ke lembaga. Karena tercatat. Nanti juga zakat bisa ngurangin pajak juga kan. Tuh, itu apa hubungannya Pak antara zakat dan pajak? Nah, ini pajak kita sudah kena nih. Pajak pendapatan dapat PPh ya kan. Kemudian sekarang dengan pajak nih, dengan zakat yang 2,5%. Ya, kalau zakat itu kan pajak yang ditarik oleh Allah. Kalau pajak itu yang ditarik oleh negara. Tapi mana yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan adalah zakat yang didahulukan. Jadi sebelum ditarik pajak, yang dihitung itu bukan setelah bayar pajak baru ini gitu. Jadi harta kita berapa dulu gitu yang kita dapatkan, baru kemudian kita bayarkan zakatnya.
Tapi ada juga yang mengatakan dikeluarin dulu buat kebutuhan ini segala macam termasuk wah misalnya kan sekarang ada gaji yang udah ditarik pajak sekalian gitu. Ya, Ya udah netnya aja kita gunakan. Kenapa? Dan ini pendapat yang paling bisa menjaga orang supaya konsisten zakat karena ada orang yang merasa wah ini kebanyakan nih gitu. Dia mau bayar zakat zaman sekarang udah syukur kan ya udah cari alternatif yang paling meringankan. Sebenarnya zakat kan bukan memberatkan. Itu jadi nggak memberatkan kayak pajak misalnya harus begini gitu. Kan belum ada kewajiban kalau di Indonesia itu. Ya. Makanya dari beberapa opsi nah, pilih aja yang net kalau orang itu masih berat mengeluarkan dan menganggap bahwa zakat itu mengeluarkan uang ngambil yang dipotong ini potong itu ya udah begitu dipotong ternyata nggak sampai ini berarti nggak zakat dong gitu. Itu tadi yang itu pertanyaan saya tadi kan sekarang perusahaan tuh udah setiap bulan udah potongan ZIS. Ya, Iya. itu udah potongan ZIS. Nah itu kan belum kehitung tuh nisabnya itu gimana? Nah kalau yang gaji bulanan kan sebenarnya belum nisab belum haul juga gitu. Iya. Tapi untuk Zapro itu tidak ada haul. Jadi maksudnya Zapro. Iya zakat profesi kemudian disamakan sama pokoknya begitu dia digaji dapat uang nah itulah yang dikeluarkan. Sampai petani begitu panen dikeluarkan. Nah kalau zakat penghasilan bulanan ini dikiaskan dengan zakat pertanian dan zakat emas. Nah zakat pertanian dianalogikan begitu dia panen, nah panennya langsung dibayar zakatnya. Kemudian zakat perdagangannya itu disamakan dengan zakat emas dan zakat perak. Jadi nisabnya, nisab itu kan 85 gram itu untuk harta setahun. Nah, nanti dibagi 12. Jadi misalnya 1 tahun sebulan berapa ini? Misalnya sebulan 10 juta netnya. Ada 10 juta kotor lah. Setelah dikurang-kurangin jadi 8 juta kan. Kali 1 tahun. Nah, 8 juta kali 12 berapa? Oh, betul. 96 ya. 96 juga. Nah, kalau hitungan emas sekarang Nggak nggak masuk enak. dia belum usah. Belum bisa. Pasti dia bilang wah dia nggak bayar zakat. Gitu. Tapi artinya berarti gini Ustaz ya. Setiap bulan misalnya saya udah dipotong pajak setiap bulan, maka tidak menggugurkan kewajiban saya tetap satu nisab itu Ustaz ya. Jadi ada 2 kali nih berarti saya harus bayar yang bulanan itu saya bayar, bukan berarti menggugurkan yang setahun itu ya Ustaz ya. Iya, hitungan bulanan itu dihitung tahunan. Kan bulanan ini kan belum terkumpul. Misalnya kita sebulan 10 juta, kalau dikumpulin kan jadi misalnya 120 juta. Kalau 120 juta ini nggak masuk besok, berarti kita nggak bayar bulanan. Jadi sebenarnya nyicil. Udah dipotong tuh. Sama apa? Sama saya perusahaan tuh biasanya udah langsung motong ZIS gitu, udah langsung di komposisi kita di sini udah. Oh nggak bayar yang tahunan itu udah langsung jual profesi gitu. Berarti untuk yang tahunan. Nah yang tahunan itu nanti jadinya zakat mal. Kita punya simpanan emas misalnya udah 1 tahun nih, nah itu yang dibayar di luar zakat. Padahal kita setiap bulan seperti Mas Radityo bilang, setiap bulan kita dipotong ZIS ZIS ya. Yes, ya. Kemudian harta itu kita kumpulkan, Pak. Setelah kita kumpulkan, kita bayar zakat lagi. lagi. Nah, itu tadi udah bersih nih, karena dari Iya. zakat ZIS tadi ya. Nah, dikumpulkan itu nanti yang jadi tabungan kita yang berumur 1 tahun. Kan kalau nabung kadang-kadang kan nggak langsung blok 100 juta. Nah, gitu. Kita nabung misalnya 10 juta. Habis itu ini. Nah, begitu tabungan pertama sampai terakhir yang berusia setahun yang dijakatin 10 juta doang. Begitu. Berusia setahun itu jumlah terakhirnya atau Jumlah usia itu. Nah, misalnya ya, sekarang bulan apa nih? sekarang dari Maret. 1 Maret. 1 Maret kita pakai hitungan ini aja lah. Bulan Masehi ya. 1 Maret saya nabung uang di bank 10 juta. Gitu. Nanti bulan April saya nabung lagi 10 juta. Nah, 1 Maret tahun depan yang berusia 1 tahun itu ini. Si 10 juta itu. Si 10 juta. Tapi kalau nggak diambil, kalau diambil kebutuhan Pak. Enggak, istilahnya yang ini kan baru masuk. Yang kalau diambil, nah itu yang ngendel terus yang nggak pernah diambil. Oh, yang itu Pak. Nah yang naik turun itu kan nggak setahun Nggak usianya. setahun. Belum satu Iya, belum haul. Kalau itu belum haul itu zakat mal. belum sampai haul. Nah, kalau ini Pak, sekarang ini kan kita haulnya haul Masehi atau haul Hijriah. Hijriah. Karena Iya. orang biasanya Haul imlek. orang biasanya Pak membayar zakat puasa Ustaz. biasanya orang di Itu main bulan puasa ini ya di bulan puasa jadi teman puasa kan dianggap udah 1 haul gitu Ustaz.
Ini Ya, pakai Masehi apa Hijriah nih? karena puasa bulan berkah, jadi pengennya harta itu dikeluarkan ketika bulan puasa. Nah, Nah, kalau di dalam Islam kan hitung-hitungan itu semuanya pakai standar Komariah ya, Hijriah ya, Iya. gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin bayar zakat ya harus nunggu bulan puasa. Mana yang usianya setahun buru-buru kita keluarin, takut lupa. Karena kan ada orang yang baru paham, itu duit udah 10 tahun, nggak diapa-apain, baru dia ingat, oh ini duit usianya bukan setahun lagi, usianya udah 10 tahun, baru dia keluarkan. Dan keluarkan tidak harus bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan yang zakat fitrah atau infak sedekah pengen pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau nunggu 1 tahun usia harta kita nggak harus bulan Ramadan. Nah kalau kita bayarnya bulan Ramadan, ya yang tabungannya usianya Ramadan dari tahun kemarin gitu, itu yang masuk 1 tahun berarti. Kalau ini Pak, yang saya dengar itu untuk rumah, mobil itu nggak termasuk ini zakat Pak ya? Itu nggak termasuk Nggak termasuk. barang Rumah zakat tidak. itu. Jadi lu punya rumah 3 nggak masalah. apa nih? Kecuali kalau rumah itu buat misalnya Kontrakan. investasi, kemudian yang masih kontrakan gitu. Oh, masuk. Kalau rumah dipakai Semua enggak Pak? dipakai mah enggak. Pajak kena pajak, Pak. Nah kalau Nah ya kalau pajak Mobil iya kena pajak. Kenapa nggak kena zakat juga ya? enggak, karena barang dipakai sama dengan zaman Rasul kan orang pakai kuda, kudanya kan nggak disakatin, biar zakat kuda nih. Oh. Saya juga baru tahu kemarin tuh katanya rumah. Selama ini kita hitung. Iya, kita tuh bisa cari rumah. Saya rumah saya itu Jadi berapa R sedekah, gitu. Pak. Jadi sedekah Ya nggak apa-apa sih. pahalanya. Kata bapaknya kan jadinya kan. Iya tuh. Tanya, Mansur. Tanya, Mansur. Ada pertanyaan lagi Ustaz nih. Iya. Mungkin untuk saya mewakili anak-anak yang muda nih baru punya penghasilan nih. Mungkin mereka tuh mikirnya saya harus beli ini dulu, gadget terbaru, liburan, FOMO lah istilahnya anak muda itu. Tapi kalau disuruh bayar zakat, mereka tuh berat gitu kan. Ah buat apa sih gitu. Apa sih yang kalau pertanyaan saya tuh yang terjadi di hati mereka tuh kenapa tuh bisa seperti itu? Jadi Muda, ya. biasanya anak muda ya, kadang-kadang ngelihat yang kelihatan aja. Jadi pajak, zakat nggak bisa bedain gitu, sama-sama ngeluarin duit. Yang harus dipahami adalah bahwa pemahaman terhadap zakat ini mereka hanya berfokus kepada mengeluarkan uang tadi. Jadi seolah-olah harta mereka berkurang, saldo mereka juga berkurang gitu. Mereka berhitung terlalu matematis. Mereka belum paham bahwa sesungguhnya zakat itu nanti akan kembali kepada mereka. Kalau dalam hadis kan disebutkan manaqusat malun min shadaqah. Kali-kali tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, harta yang disalurkan buat zakat. Nah, cuma karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dana zakat, wa ma anfaqtum min nafaqatin fa huwa yukhlifu gitu. Jadi apa-apa yang Anda nafkahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemahaman mereka biasanya gantinya harus duit juga. Padahal Allah ganti dalam bentuk yang lain yang justru lebih berharga dan bahkan tidak bisa diberikan harga. Allah berikan mereka kelancaran usaha, hubungan yang harmonis, kesehatan, lingkungan yang kondusif, ketenangan hidup. Nah, itu semua yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau misalnya mereka punya duit, kemudian duitnya ditahan untuk zakat, tetapi mereka hidupnya nggak tenang, mau ngapa-ngapain susah, urusan yang sebenarnya gampang tiba-tiba jadi rumit gara-gara nahan harta yang nggak seberapa banyak gitu. Makanya konversinya jangan melulu dihitung uang, tapi dihitung dalam bentuk nikmat-nikmat Allah Yang Subhanahu lain wa taala. ya. Iya. Baik mandi. Ya, anak muda banyak kan returnnya kalau bukan uang ya ngapain gitu. Katanya nggak kelihatan. Logika. Iya, Pakai saya logika. Menggunakan logika, makanya logika kita beda sama logika langit sih. Nggak akan miskin orang yang bersedekah Iya, gitu Pak ya. bahkan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Gitu. Pas berkurang misalnya, saya punya uang 100. sedekahin 1 juta, boleh berkurang nih 9 juta. Nah, biasanya kan kita butuh analogi-analogi Iya. gitu. Ya berkurang, emang. Tapi itu uang itu utuh nanti. Buat ini cukup gitu ya. Hidup kok jadi lebih nyaman gitu. Nah, bandingkan dengan misalnya nggak dikeluarin. Tiba-tiba pengeluaran mobil, wah banyak pecah. Kemudian ada ini, ada itu. Tahu-tahu kok kurang terus ya. Begitu. Karena hartanya belum dapatkan status halal. Jadi zakat itu menghalalkan
tapi infak itu menjadikan dia menjadi berkah. Betul. Kayaknya Iya. Ya, sama-sama lah. kurang kita Sama-sama. Jadi kalau yang usaha-usahanya sering kurang-kurang Iya. itu bermuhasabah diri. Iya. Kenapa? Apakah karena saya kurang sedekah? Iya. Itu Pak ya Iya. mungkin ya. karir misalnya macet. Oh iya, bisa jadi kurang. Licinnya ke langit Iya. kurang. Oh, kita kerja di kantor. Iya, licinnya di kantor aja, seret. Oke. Saya sih bersaksi sendiri Pak Ustadz ya. Iya. Bagaimana kehidupan saya kemarin itu. Saya punya rumah satu-satunya waktu itu saya jual untuk berangkat haji. Orang tidak mungkin berpikir, orang tua istri saya sendiri bilang, Mas kita punya rumah satu, kalau dijual kita nanti gimana? Tapi itu hitungan Allah tadi, dan saya alhamdulillah dibimbing oleh ustadz-ustadz, yuk kita doa di tempat-tempat yang mustajab. Salah satunya depan Multazam itu ya, itu. Begitu saya itu Pak, alhamdulillah itu rumah yang rorotan itu sudah kebeli. Itu karena apa? Tadi itu Pak, ternyata Allah ngasih rezeki. Begitu saya pulang ke Indonesia setelah haji itu Pak, alhamdulillah perusahaan saya ini ya proyeknya alhamdulillah banyak sekali, sehingga dalam waktu 2 tahun saya sudah alhamdulillah Allah ganti. Makanya itu saya percaya Lebih bahwa banyak ya. lebih banyak, Nah, dan sampai hari ini alhamdulillah. Itu tadi betul. Kisah nyata nih. Iya betul. Kisah dari Zakat. Betul. Jadi rekan-rekan kita nih, anak-anak yang baru harus banyak mendengar dari yang Iya. mengatakan Pak Hamzah. nah, jadi rekan-rekan kop semua, ya ini kehidupan saya yang benar-benar saya jalani, bagaimana nikmat Allah itu memang tidak bisa dihitung dengan matematika, tidak bisa. Waktu saya berangkat haji dulu dengan tidak menjual rumah satu-satunya, itu ternyata Allah ganti dalam jangka waktu nggak sampai 2 tahun Pak. Sudah malah kebeli mobil, malah kebeli apartemen, Wah. itu Pak, dan sampai hari ini. Surplus Ya, ya. dan itu matematika Allah itu Pak Ustaz, saya amat sangat yakin sekali. Makin banyak Anda dicatatnya kan banyak. Insya Allah. Insya Allah kalau Mudah-mudahan motivasi. Motivasi. ya, salah satunya ya kita insya Allah kalau kop semua ada ini ada saluran Hmm. pesantren kita bikin, kita jadikan pesantren kita yang insya Allah jadi nanti ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah kita bersama secara sama kita ke sana untuk apa tadi itu Pak, zakat tadi untuk memakmurkan kan Pak. Iya. Nah di sana nanti kita bisa belajar, anak-anak kita bisa belajar. Nah itu tadi. Oh, wah luar biasa. Kisahnya kan orang Iya. Zakat langsung dari narasumbernya. Oke, baik. Tentu saja pertanyaan selanjutnya tadi kalau boleh nih bisa nggak Ustaz menegaskan ya atau mungkin statement buat orang-orang yang mungkin mengabaikan zakat ya. Itu nanti aja nih ada nggak sih mungkin hukumannya atau mungkin peringatan dari Allah gitu. Jadi perintah zakat sama perintah sholat ini kan selalu disandingkan. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat ini satu paket dengan kewajiban sholat, tidak bisa diabaikan. Salam Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau ada kewajiban, maka tugas kita melaksanakan. Kalau kita mengabaikan, maka Allah juga sudah menegaskan kan akan diberikan ganjaran yang pedih di akhirat. Jadi bisa jadi efek dari kita tidak berzakat itu bisa kita terima di dunia. Zakat dari harta yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita keluarkan nanti akan menjelma menjadi sesuatu yang merusak harta kita dari dalam. Jadi kita punya harta, nanti harta kita kan dikonsumsi sama kita, dikonsumsi menjadi sel-sel. Nah kalau harta itu sudah dizakatin, paling tidak lebih sehat, begitu. Karena sudah berbicara tentang kesehatan, Allah bisa masuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang nggak berzakat itu dari berbagai macam ini ya, aspek kehidupan. Dari sisi kesehatan saja, dikurangi sedikit saja, itu harganya bisa ribuan kali lipat, bahkan bisa habis. Belum ke anak-anak, belum ke kendaraan, belum ke rumah, belum ke kehidupan sosial. Kadang-kadang ada orang rumahnya megah, nggak taunya habis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekejap gitu. Jadi kalau Allah sudah mengambil dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan, pikirnya ke situ, daripada nanti habis banyak, ya mendingan bayar zakat, standar iman yang paling rendah gitu.
khawatir, takut. Dan yang kedua, di akhirat nanti yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti di akhirat itu mereka semuanya akan ditaruh di dalam api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian jidatnya, perutnya, wa junubuhum, dengan sesuatu yang mereka kumpulkan di dunia berbentuk lempengan-lempengan besi dari api neraka. Ada makanastum, gitu. Inilah yang engkau dulu tumpuk, nggak dizakatin. Jadi dunia dan akhirat yang kita dapat. Jadi dunia kelihatan megah, nggak apa-apa, saya udah berapa tahun nggak bayar zakat. Tapi tinggal kalau ada orang yang seperti itu nggak bayar zakat, kemudian hidupnya makmur, nggak ada masalah, hati-hati, bisa jadi itu istidraj. Khawatirnya sama Allah itu dikumpulkan dari satu, nah ketika dicairkan dalam suatu waktu, kena semua, begitu cair itu adab itu, naudzubillah min dzalik. Gitu. Ini mungkin pertanyaan tadi dari Mas Zuli tadi sempat ngobrol-ngobrol nih, Pak, ada yang nggak zakat-zakat dia Kayak belum cair. belum cair. Belum cair itu kemarahan Allah belum. Kalau sudah cair kita akan merinding gitu. Makanya hati-hati Pak, belum cair itu. Makanya jangan diikuti. Kadang-kadang kan kita Jangan diikutin gitu. Iya. Nanya-nanya, Pak. Teman saya ada yang ini. Atau boleh jadi kita nggak terlihat, hartanya tetap kelihatan banyak, cairnya dalam aspek yang lain. Lihat rumah tangga, lihat kebahagiaannya, penyakit dan lain sebagainya. Kalau itu masih baik-baik saja, berarti benar-benar belum cair. Atau Allah masih kasih kesempatan nih. Aduh, ngeri juga di sana. Serem Iya. juga di sana. Iya. Kan ada tambahannya tuh. makanya sehubungan itu ada itu ayatnya Pak ya. Lain sakartum lagi dan aku Mbak ya. Iya. Apa itu Pak itunya? Jadi kalau kita bersyukur, zakat itu kan bagian daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat surat Ibrahim ayat 7 ini kan, jika seandainya engkau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, sama-sama menggunakan huruf la, artinya huruf yang menegaskan bahwa Allah pasti menepati janjinya. Jadi kalau kita bersyukur, kita menyalurkan harta kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kita nggak pakai waktu yang lama. Azidannakum, bahkan orang yang belum berdoa karena dia sering menyalurkan hartanya, sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kadang-kadang ada apa yang belum kita minta sudah Allah berikan. Gitu. Dikabulkan gitu. Tapi kalau enggak, nah langsung inna adzabi lasyadid. Jadi sesungguhnya adab itu sangat pedih. Adab itu bisa di dunia dan bisa di akhirat tadi. Lagi tuh kata, kalau ini zakat ini sekarang kan zamannya sosial media itu saja. Ya sharing-sharing dia berzakat itu gimana kanal Ustaz? Dia anak sumbang ini berapa miliar tapi dipublikasikan gitu, kamera segala macam. Ya. Itu gimana Pak Ustaz? Nah, ini kan kita terkait dengan menampilkan amal ibadah kita di hadapan khalayak. Ya. Karena yang menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini kan keikhlasan. Jadi ikhlas itu sesuatu yang nggak kelihatan adanya di dalam hati. Banyak orang yang punya paham kalau amal itu bagusnya nggak usah orang tahu. Berarti kalau amal itu ditampakkan itu nggak ikhlas. Karena ikhlas itu ada di dalam hati, maka kembali kepada orang yang menampilkan. Ketika niat orang itu menampilkan itu bukan dalam rangka sebagai contoh memotivasi, yang lain. kemudian tidak ada unsur ria, maka dia nggak apa-apa dibolehkan, bahkan mendapatkan pahala syiar. Boleh. Sama dengan kita sholat taraweh kan depan orang, nggak ada orang sholat taraweh, jarang itu ngumpet-ngumpet sendirian. Iya, sendiri malah malas gitu. Iya. Nah itu untuk syiar, selama niatnya tidak untuk mendapatkan pujian manusia, maka itu dibolehkan. Tapi kalau niatnya itu untuk mendapatkan pujian manusia, umpet-umpet juga ya tetap nggak diterima oleh Allah. Ya nyumbang di masjid ya bilang-bilang 1 juta gitu. Gitu dibacain, setelah menyumbang Bapak Fulan di Fulan, dia senggol temannya. Itu gua. Sama aja. Nah, jadi kembali kepada hati. Kadang-kadang kita menjudge orang dari wah dia pamer nih, dia cuma konten doang gitu, nggak boleh. Bisa jadi dia lebih ikhlas dari orang yang ngumpat-ngumpat gitu. Makanya Ali radhiyallahu anhu kalau berinfak itu duitnya walaupun nggak banyak dibagi. Berinfaklah kamu dalam keadaan terang-terangan atau rahasia, dalam pagi maupun petang. Duitnya dibagi 4. Ini infak pagi, ini infak petang, ini infak yang kelihatan orang, dan ini infak yang
rahasia. Oh. Supaya apa? Supaya semuanya dia dapat gitu. Jadi Jadi win-win solution dia. Mau sir maupun kelihatan orang takut dia riak, udah dia ada infak yang sir. Infak pagi supaya didoain malaikat gitu, infak petang kan nanti ada malaikat apusan. Nah malaikat yang pagi itu dia akan mengatakan Allahumma ati munfikan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah berilah orang yang berinfak ganti dan berilah orang yang menahan hartanya itu kerusakan gitu. Maka banyak masyarakat kaum muslimin yang senang sedekah subuh biar didoain malaikat tadi. Supaya hari itu tiba-tiba hari itu lancar karena berinfak. Jadi doanya malaikat. Tiba-tiba lupa gitu. Kalau orang lupa kan dimaafkan. Tapi orang yang nggak berinfak, tahu ada kendala ini itu gitu. Jangan-jangan nggak dapat doanya malaikat. Gitu. Ya, apalagi di bulan puasa ini. Nah, itu pahalanya bisa lagi yang sunnah menjadi wajib. Nah, infak-infak di bulan lain itu di bulan puasa dilipat gandakan. Makanya orang bela-belain bayar zakat di bulan puasa gitu. Kalau yang zakat pasti itu kan yang zakat fitri itu fitri. Iya, Fitrah ya. fitrah Itu siapapun juga kena ya Pak ya. semuanya kena. Bayi yang belum bisa cari duit itu tetap per kepala gitu. Harus dibayarkan. Karena ditentukan 2,5%. 2,5 kilo. 2,5 kilo. beras. Itu nggak dikonversi dari emas ya dekat kita. Iya. Kalau 2,5 emas, Nah, saya nggak bisa bayar. Banyak anak saya ada 3. Tapi nggak boleh mengatakan saya nggak bisa bayar. Oh, iya. Allah kasih Anda itu rezeki yang Allah tidak, yang kamu sendiri nggak akan menyangka. Jadi kita jangan sampai kan, saya nggak bisa bayar. Oh, no. Ya. Ada hadisnya kan, ada diskusi anak indah doni abdi, aku tergantung perasaan Allah. Karena kalau anda bisa bayar sama Allah ya udah biar nggak usah bayar. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari Sol, ada lagi dan alhamdulillah ada lagi. Saya cukup. Ya, yang penting zakat ini adalah sarana untuk kita bersatu, sarana untuk saling membangun, saling memberi rasa sosial tadi Pak ya. Ada kata terakhir dari saya. Ya, itu dia. Nah, silakan jadi kalau boleh setelah itu kita berdoa. Ya, zakat is not just matter of 2.5%. Jadi zakat itu bukan perkara 2,5%. But it is matter of heart. Jadi zakat itu adalah perkara hati kita. Hati yang tidak diperbudak oleh harta, hati yang tidak diperbudak oleh dunia, hati yang hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan, hati yang tidak terpaut dengan harta benda, dan hati yang punya kepedulian terhadap sesama. Dan zakat juga merupakan perkara iman. Karena orang tidak cukup untuk mengungkapkan saya beriman, saya KTP-nya Islam, orang tua saya Islam. Tapi iman itu harus direalisasikan dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, diantaranya adalah zakat. Kalau zakat masih kayaknya kurang, ditambah lagi dengan infak dan sedekah gitu. Justru inilah yang menjadikan keberkahan hidup. Dan zakat juga perkara tentang society, masyarakat kita, masyarakat yang tidak dibiarkan menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, yang kaya mengayomi yang tidak mampu, yang kaya tidak ugal-ugalan flexing di hadapan orang-orang yang tidak mampu, dia menyalurkan hartanya. Nah, saluran zakatnya itu menimbulkan rasa cinta di hati orang-orang yang tidak mampu, sehingga perasaan iri dengki itu hilang, sehingga mereka menyatu dan bahkan saling mendoakan. Kalau sudah itu terjadi, maka perpecahan itu akan bisa terhindar. Harta yang kaya menjadi berkah, masyarakat menjadi solid, kuat, dan kita hidup saling mendoakan dan saling support. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang baik diawali dengan budaya syariat zakat tadi, kemudian wa rabbun ghafur yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan ampunan. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa
وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أبنائنا وأمور ذرياتنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحش والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ini dari Forbes episode podcast hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube KNP supaya kita bisa mendapatkan episode yang lebih banyak lagi dari ambil manfaatnya. Akhir kalam, oke ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Forbes. Terima kasih Pak. bersama kita rayakan asa di laut luas cerita Sebenarnya podcast ada snacknya ya. Mau minum Pak? Iya. Ngomong sejam nggak dikasih apa-apa. Ya. Ya. Oke, thank you. Berganti-ganti. Jadi setiap misalnya Ustadz ngomong, si Zul ini akan pindahin ke kamera misalnya dua zul. Boleh misalnya, boleh bersini. Nah, nanti dia akan lihat sini. Nanti ketika saya ngomong, dia akan pindah kita satu zul. Nah, pindah sini nanti. Ketika saya ngomong, ketika Pak Hamzah satu zul, sama tiga. Nah, itu. Pakai remote. Oke, udah siap. Zul ya, udah kamera satu, udah. Oke, siap. Oke. Kasih cuma 4 kan. 5, 4, 3, 2, 1. Action.